Kompas petang kami lanjutkan bersama saya Maido Pelfrina. Saudara, militer Iran merilis serangan rudal yang diluncurkan ke pangkalan Amerika Serikat di negara sekutunya di kawasan Teluk Persia usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengaktifkan blokade maritim terhadap pelabuhan Iran. Iran menentang upaya campur tangan Amerika Serikat di Selat Hormuz dengan serangan ke sekutu Amerika Serikat. Pertempuran kembali pecah di kawasan dan mengancam ekonomi global lantaran tersumbatnya jalur energi global. Konflik baku tembak kini berfokus di Selat Hormuz. Iran secara efektif menutup jalur selama perang dengan menyerang dan mengancam kapal-kapal kargo. Serangan beruntun Iran dikomandoi Korps Garda Revolusi Islam Iran dengan mengerahkan serangan rudal dalam gelombang ketiga operasi Nasr II. Serangan menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait. Operasi ini disebut sebagai respons langsung atas serangan militer Amerika Serikat yang menghantam beberapa pos angkatan bersenjata Iran di pesisir pada Selasa sore. Iran menghantam Bahrain dengan serangan yang intens. Ini adalah salah satu visual rentetan rudal yang ditembakkan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Bahrain. Mengutip dari Associated Press, serangan terjadi pada 14 Juli 2026. Sementara Bahrain juga melakukan upaya menghalau rudal Iran. Kemarahan Iran atas Amerika Serikat juga dilampiaskan ke pangkalan militer Amerika di sejumlah negara sekutu, di antaranya di Kuwait hingga Jordania. Fase ke-8 operasi Thunderbolt Angkatan Darat Iran dilaksanakan dengan gelombang baru serangan drone terhadap pangkalan AS mulai dari lokasi penempatan jet tempur F-18 dan gudang peralatan militer di Al-Azraq, Jordania. Angkatan bersenjata Iran meluncurkan serangan rudal dan drone ke pangkalan udara Amerika Serikat yang berada di Kuwait. Korps Garda Revolusi Islam Iran menyebut lokasi yang menyimpan drone MQ di pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait juga diserang, menghancurkan dan juga merusak sejumlah drone. Operasi dilakukan sebagai serangan balasan terhadap Amerika Serikat terhadap fasilitas militer Iran di wilayah selatan. Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan baru sebagai tanggapan atas serangan pasukan Iran terhadap sebuah kapal yang melintas di Selat Hormuz. Serangan ini menyasar puluhan lokasi militer di sekitar Hormuz dan sepanjang pesisir selatan Iran. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menyatakan jet tempur, drone dan kapal perang terlibat dalam operasi yang berlangsung selama 7 jam itu yang menghantam lokasi rudal dan drone, aset angkatan laut, serta sistem pertahanan pesisir. Setidaknya terdapat 19 kapal perang Amerika Serikat di Laut Arab, termasuk 2 kapal induk dan 1 kapal serbu amfibi yang mengangkut lebih dari 1.000 personel marinir. Tayangan televisi pemerintah Iran memperlihatkan puing-puing pesawat nirawak drone yang diklaim
telah jatuh oleh sistem pertahanan udara di atas kota Bandar Abbas, wilayah selatan Iran. Militer Iran menyebut sistem pertahanan udara mereka mendeteksi dan menargetkan sebuah drone yang diduga milik Amerika Serikat. Sementara Amerika Serikat mengklaim berhasil menyerang target-target militer di berbagai wilayah Iran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan serangan pembalasan terhadap Iran akan jauh lebih dahsyat jika Israel diserang terlebih dahulu. Netanyahu berjanji akan memberikan pukulan telak terhadap Teheran. Netanyahu menegaskan Israel siap untuk menghadapi segala skenario dan ancaman Netanyahu ini dilontarkan saat Amerika Serikat dan Iran kembali saling serang, serta setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pemberlakuan kembali blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. אנחנו ערוכים לכל תרחיש. אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד. לא, אני אגיד את זה למנהיגי איראן. אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר. כי זה לא יהיה שידור חוזר. Eskalasi perang Iran dengan Amerika Serikat meningkat usai provokasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan akan menguasai Selat Hormuz. Sengitnya baku tembak Amerika Serikat Iran memantik Israel turut campur dan mengancam Iran akan menyerang lebih keras. Selengkapnya kita bahas bersama dengan dosen International Institute for Islamic Studies Kasem Muhammadi dan juga Aisyah Kusuma Somantri, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence. Selamat petang, Mas Kasem dan juga Mbak Aisyah. Selamat petang, Mbak. Oke, saya ke Mas Kasem terlebih dahulu. Serangan Iran menggempur fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Bahrain hingga Jordania lebih intens. Apakah akan berlanjut jika nantinya Israel turut ikut campur? Iya, pasti Iran sudah umumkan bahwa tidak akan menahan serangan lagi daripada Amerika Serikat. Dan khususnya kalau ada serangan lagi dari pihak yang lain, khususnya Israel itu, pasti Iran akan dengan keras akan balas. Kita harus tidak lupakan bahwa Iran sudah sepakat sama MOU itu dan berdasarkan klausul 5 dari MOU itu, semua lintasan dari Selat Hormuz itu harus dikoordinasi sama Iran. Tapi setelah beberapa minggu yang lalu itu, ada satu jalur lagi yang dibuka oleh Amerika Serikat dari selatan Selat Hormuz itu, dekat Oman, di mana kapal-kapal itu tanpa koordinasi sama Iran itu mereka masukkan kapal dan keluarkan kapal, dan Iran pasti tidak akan nahan diri, tidak akan sabar dengan tindakan itu. Kenapa? Karena dari sama selat mereka sudah masukkan di tahun-tahun yang lalu itu mereka masukkan banyak senjata dan banyak hal yang membahayakan untuk Iran itu. Oleh karena itu ya pasti Iran tidak ada keraguan bahwa itu akan lanjutkan pengelolaannya atas Selat Hormuz dan tidak akan sabar kalau ada serangan lagi. Oke, tidak ada keraguan. Israel sudah mengancam. Apakah kemudian Israel akan membuktikan ancamannya, Mbak Aisyah? Ya, saya kira ini menarik karena di dalam MOU kemarin memang Israel ini tidak dilibatkan ya, padahal Israel ini merupakan proponen utama dari peperangan ini. Nah, kita lihat sebenarnya saat ini Israel ini terus melakukan serangan dan okupasi darat di kawasan selatan Lebanon. Padahal sebenarnya kalau kita lihat salah satu prasyarat yang dikatakan dan ditekankan oleh Iran di dalam MOU kemarin itu adalah penghentian seluruh bentuk dari peperangan di kawasan Timur Tengah. Permasalahannya kita lihat sebenarnya Israel ini adalah kayak spoiling factor dari sisi Amerika Serikat, di mana kemudian baik itu Donald Trump maupun Netanyahu sepertinya ada divergensi dari kepentingan di antara kedua negara ini. Saya kira sebenarnya kepentingan Amerika Serikat sekarang adalah desakan-desakan dari dalam negeri untuk bisa menghentikan perang. Apalagi setelah kemarin kita tahu bahwa War Power Resolution itu sudah ditandatangani oleh Kongres. Nah, permasalahannya dari sisi Israel saat ini mereka juga akan menghadapi pemilu di bulan Oktober nanti.
Dan pemilu ini merupakan salah satu indikator di mana kemudian Netanyahu menggantungkan popularitas politiknya terhadap kemenangannya di kawasan Timur Tengah, terutama di Lebanon Selatan gitu. Jadi banyak sekali kemudian masyarakat sayap kanan dari Israel ini yang mendorong sebenarnya Israel untuk turut berperang dan melanjutkan sebenarnya operasi yang sudah dilakukan di kawasan Lebanon Selatan. Jadi saya rasa sebenarnya spoiling faktornya tetap ada, atau misalnya hal yang mempersulit ya MOU itu untuk dilaksanakan. Jadi sebenarnya dari sisi Israel saya kira sejauh ini apabila kemudian Netanyahu ini terus nanti akan terpilih kembali dan menjadi Perdana Menteri Israel, meskipun sudah pasca ya pemilu nanti ini berlangsung gitu, ada kemungkinan besar maka perangnya juga akan terus berjalan. Oke, kalau perang terus berjalan, bagaimana dengan kekuatan militer Iran, Mas Kasem? Iya, saya pasti bahwa Iran kalau kemampuan militernya itu tidak turun dan tidak jadi lemah. Ada satu laporan dari satu bagian dari IRGC itu, di mana itu diumumkan bahwa Iran itu sudah siapkan dirinya untuk perang sama Amerika Serikat yang mungkin berlangsung selama 10 tahun. Iran sudah siapkan dirinya mengenai semuanya hal drone-drone-nya ataupun rudal-rudal yang luar biasanya. Oleh karena itu saya kira ya pasti kalau dari sisi militer pasti Iran perkiraan saya bahwa Iran akan bahkan banyakkan serangannya terhadap Amerika Serikat, yakni pangkalan-pangkalan Amerika Serikat, kalau ada perang besar-besaran lagi. Oke, saya mau ke Mbak Isa. Mbak Isa, operasi militer Amerika Serikat kali ini apakah hanya untuk menekan Iran untuk bisa menyetujui syarat negosiasi, atau sebenarnya lebih siap untuk perang lagi? Sebenarnya satu kata, ini adalah bentuk dari coercive diplomacy. Ini pola yang sudah terlihat dari bulan April lalu ya, ketika negosiasi ini mulai dilakukan di antara Iran dan Amerika Serikat. Pola yang dilakukan oleh pemerintahan Donald Trump adalah terus-menerus mencoba untuk melakukan kekerasan sebagai alat diplomasi. Jadi sebenarnya yang kita lihat, baik Iran maupun Amerika Serikat sebenarnya ada keinginan untuk bisa keluar dari perang ini dan mengakhiri perang ini. Permasalahannya adalah ini termanya siapa gitu ya, siapa yang kemudian bisa mendapatkan lebih banyak prasyarat kemenangan dari kemudian negosiasi yang sudah akan dicapai gitu. Nah sampai saat ini saya kira kedua negara ini masih berusaha untuk melakukan hal yang sama, baik itu dari segi Iran ya maupun dari Amerika Serikat. Khususnya untuk Amerika Serikat saat ini terdapat banyak sekali tekanan dalam negerinya pasca penandatanganan MOU kemarin, karena ke-14 syarat yang ditetapkan di dalam MOU itu merupakan syarat-syarat yang dinilai lebih menguntungkan Iran dibandingkan menguntungkan dengan Amerika Serikat. Oleh karena itu sebenarnya tekanan dari hawkish Amerika, lalu kemudian juga dari lobis-lobis yang pro-Zionis di Amerika Serikat, itu banyak yang mendukung sebenarnya Donald Trump untuk melanjutkan peperangan. Untuk apa? Meningkatkan leverage ya dalam negosiasi-negosiasi yang ada di masa depan. Saat ini kita sudah melihat bahwa ada beberapa pembicaraan ya yang sudah dilakukan pasca penandatanganan MOU. Di antaranya adalah yang di Qatar kemarin kita tahu. Meskipun pada akhirnya ini belum berakhir terhadap konsesi tertentu, tapi nanti kita akan mengharapkan bahwa akan ada diskusi lagi, baik itu misalnya nanti di Islamabad ataupun bahkan ya ada diskusi lanjutan setelah ini yang membahas mengenai kelanjutan MOU. Karena sampai di titik ini saya kira belum ada ya kesepakatan khusus di antara Iran maupun Amerika Serikat tentang apa titik yang mau disampaikan. Sementara saya kira sebenarnya kesalahpahaman di antara Iran dan Amerika Serikat sekarang masih sangat besar sekali, sehingga distrustnya masih ada, lalu kemudian juga masing-masing negara masih melanggar deadline masing-masing, sehingga untuk bisa mencapai kemudian negosiasi dan konsesi yang kemudian matang gitu ya, ini masih agak sulit. Baik. Kita nantikan seperti apa nanti eskalasi dari perang, terlebih dari Israel yang sudah mengancam akan memberikan respons. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Kasem dan juga Mbak Aisyah. Selamat petang dan juga sehat selalu.